pemirsa, kembali lagi dengan saya Kiana Ainingsih dalam News Update sore ini. Berita yang pertama datang dari mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, yang dimana dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari terkait perbaikan lingkungan kerja, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan melakukan pengamatan terhadap lingkungan kerja fotokopi PNP. Latar belakang permasalahan dari dilakukannya pengamatan ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan merasa bahwa lingkungan kerja dari fotokopi PNP memiliki ruang gerak yang cukup sempit dan juga penataan barang yang kurang rapi. Dan juga selain itu, kondisi ruangan dari fotokopi PNP dinilai cukup gelap dan juga memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Saat ini kami telah terhubung dengan tim kami yang telah berada di lokasi pengamatan, yaitu ada Daniel Wijaya. Silakan kepada Daniel. Ya, selamat sore Kiana. Sekarang saya sudah di lokasi itu di fotokopi PNP. Sekarang kondisinya masih terpantau sepi. Tapi untuk mengetahui kondisi lebih lanjut, sekarang saya sudah terhubung dengan salah satu customer dari fotokopi PNP. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Atas nama siapa dan bagaimanakah pengalaman Anda selama di fotokopi PNP? Nama saya Elfran. Kalau untuk pengalaman berbelanja di sini sih harganya murah ya. Terus kalau untuk dari tempatnya juga dekat sama kampus, jadinya lumayan sering lah kalau belanja ke sini. Paling gitu sih kalau pengalaman buat berbelanja di sini. Kalau suasananya setiap Anda membeli ke sini bagaimana ya suasananya? Kalau mungkin kalau waktu lagi rame bisa rame banget. Tapi kalau kayak sekarang mungkin ya nggak terlalu rame sih kalau buat jam-jam segini. Tapi kalau untuk ruang toko di sini sih sedikit kurang terang ya. Terus sama kalau misalnya lagi rame tuh sedikit berisik, sama kalau buat jalan tuh kurang lebar jalannya, jadi sedikit susah kalau misalnya ada berpapasan sama orang lain. Ya mungkin bisa disebabkan karena barang-barang di sini tuh kurang tertata, jadi ya bikin si tokonya jadi rada sempit. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Daniel atas informasinya langsung dari lokasi pengamatan. Selanjutnya pemirsa, kami telah terhubung dengan kedua narasumber kami. Yang pertama ada Kak Dimas, selaku perwakilan dari mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Dan juga ada Pavel Ananda, selaku ahli yang telah cukup lama berkecimpung di dalam dunia ergonomi dan rekayasa sistem kerja. Langsung saja, kalau begitu kita akan mendengarkan dari Kak Dimas terlebih dahulu terkait bagaimana metode yang digunakan pada saat pengamatan di lapangan nih, di lingkungan kerja fotokopi PNP. Langsung aja nih untuk Kak Dimas, selamat sore. Selamat sore Kak Kiana, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Sebelum saya hadir di sini, saya telah melakukan pengamatan untuk mengamati kebisingan dan pencahayaan dari fotokopi PNP. Untuk teknis pengamatan data ini, kami telah melakukan pengukuran. Pengukuran ini dengan menggunakan fitur like yang berada di PyFox untuk tingkat pencahayaan, dan untuk tingkat kebisingan kita menggunakan audio amplitude. Selain itu juga kami melakukan pengukuran lewat lingkungan kerja ini. Kedua pengukuran ini telah dilakukan selama 7 hari. Berikut merupakan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Dari hasil pengamatan ini, dapat dilihat bahwa rata-rata untuk kebisingan sebesar 63,029 desibel dan untuk pencahayaan sebesar 23,637 lux. Berikut ini juga merupakan layout yang telah kami buat dari fotokopi PNP ini. Setelah itu, kami melakukan uji kenormalan untuk mengetahui data yang dimiliki apakah normal atau tidak. Apabila normal, data ini dapat digunakan untuk uji yang berhubungan dengan statistika deskriptif. Untuk uji normal dari pencahayaan memiliki p-value sebesar 0,449 dan untuk kebisingan memiliki p-value 0,893. Setelah mengetahui data ini normal, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kecukupan. Setelah mengetahui data ini cukup, maka dapat dilakukan analisis. Untuk uji kecukupan
dari pencahayaan ini sendiri memiliki sebesar 21,309 dan untuk kebisingan sebesar 5,567. Sekian dari saya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya kita akan melihat dari pandangan Pak Felananda nih ya, sebagai ahli kira-kira dari metode dan hasil pengamatan yang telah didapatkan oleh teman-teman mahasiswa nih Pak, kira-kira usulan atau perbaikan apa nih yang bisa dilakukan atau diterapkan terhadap lingkungan kerja fotokopi PNP itu sendiri nih Pak? Selamat sore, terima kasih Kayana atas kesempatannya, dan terima kasih Dimas untuk datanya. Dari data yang sudah didapat, dapat dilihat bahwa kebisingan sudah cukup baik, yaitu sekitar 63 desibel. Hal ini juga sesuai dengan Kemenaker nomor 51 tahun 99. Rekomendasi kebisingan adalah maksimal 85 desibel. Sementara itu, untuk pencahayaan pada toko tersebut kurang terang. Dari data didapatkan 23 lux, sedangkan menurut tabel OSA, pencahayaan rekomendasi untuk pertokoan adalah 150 lux. Maka dengan itu, saya sarankan untuk mengganti lampunya menjadi yang lebih terang, yaitu sekitar 20 watt. Dari pengakuan customer dan layout awal, didapat bahwa jalan customer kurang lebar, sehingga customer susah untuk jalan jika berpapasan dengan orang lain. Maka dengan itu, dengan menggunakan persentage 95, data antropometri lebar bahu samping orang Indonesia, umur 18-30 tahun, saya rekomendasikan untuk merapikan dan mensortir box dengan memindahkannya ke lantai atas atau ke tempat lain. Saya juga sudah buat layout usulannya, dapat dilihat bahwa sekarang jalan lebih lebar sehingga customer dapat lebih luasa dalam hal ruang gerak. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Oke, kalau begitu kalau tadi bisa disimpulkan ya dari yang telah disampaikan oleh Pak Felananda, terdapat 3 hal utama yang dapat menjadi usulan perbaikan lingkungan kerja fotokopi PNP ini ya Pak. Yang pertama tadi ada mengganti lampu agar pencahayaannya dapat dibuat lebih terang, lalu ada merapikan tumpukan dus agar layout dari lingkungan kerja ini dapat menjadi lebih leluasa nih untuk pelanggan bisa berlalu lalang. Dan yang terakhir adalah menyediakan ruang penyimpanan agar tadi yang tumpukan-tumpukan dus ini yang menghalangi jalan bisa dialokasikan ditaruh di dalam ruang penyimpanan ini. Dan juga dalam hal kebisingan tadi dinilai sudah cukup baik ya Pak, jadi tidak perlu adanya usulan perbaikan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Dimas dan Pak Felananda karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dengan kami di sini. Dan juga kepada para pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada news update sore ini. Saya Kiana Ainingsih, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.